Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan perancangan counter up and counter down dengan menggunakan rangkaian di flip-flop. Di kelompok 5 sendiri beranggotakan Pandu, Kens, Rike, Juan, dan Amal. Counter up adalah pengembangan dari counter sinkron yang berfungsi untuk menghitung maju atau naik. Sedangkan counter down adalah pengembangan dari counter sinkron yang berfungsi untuk menghitung mundur atau turun. D flip-flop merupakan salah satu jenis flip-flop atau disebut juga dengan data flip-flop penyempurnaan dari RS flip-flop agar kondisi terlarang di RS flip-flop tidak ditemukan lagi. Dan state machine merupakan metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan state, event, dan action. Pada video kali ini, kita akan merancang counter up and down dengan susunan bit yang telah ditentukan, yaitu dari 1 hingga 7 dan kembali lagi ke 1. Demikian akan melakukan perulangan hingga seterusnya. Dan di video kali ini juga, kita akan belajar merancang counter up and down mulai dari tabel kebenaran hingga rangkaian counter up and down-nya, guys. Oke, pembahasan selanjutnya adalah tentang tabel kebenaran di flip-flop itu sendiri. Nah, tabel kebenaran ini memiliki keadaan di mana the present state, next state, dan juga hasilnya dari DFF itu sendiri. Nah, present state adalah suatu keadaan yang sedang dilakukan, dan next state adalah keadaan selanjutnya. Ini sistem mau ngelanjutin apa habis ini, seperti itu. Nah, dari kasusnya kita harus memecahkan sistem di mana dia membentuk counter yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan turun lagi ke 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan naik lagi, seperti counter up dan counter down. Nah, untuk pengisian dari DFF ini, kita dapat membaca dari excitation table di flip-flop, di mana dia 00 akan 0, 01 dia akan 1, 10 dia akan 0, 11 dia akan 1. Nah, jika kita melihat dari tabel kebenaran ini, 0, 0 akan menghasilkan nilai 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Dan begitu juga seterusnya. Nah, di sini ada tabel MCBA, MCBA, dan akan menghasilkan output DM, DC, DB, dan DA. Nah, M di sini, M dan DM berfungsi sebagai kontrol, di mana mempermudah pengguna atau user dalam membedakan counter up dan counter down. Yang kita inginkan kan dia up, setelah itu down. Nah, 0 ini sebagai penanda dia harus up counter tersebut, dan 1 ini dia akan down. Dan dia akan mengulangi dari keadaan awal. Begitu selanjutnya. Nah, setelah kita mengetahui tabel kebenaran, kita akan lanjut ke key maps. Untuk selanjutnya, key maps akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Juandika, saya akan menjelaskan tabel Kmaps. Di sini terdapat 4 tabel Kmaps yang berasal dari input DFF pada tabel kebenaran. Untuk nilai pengelompokannya adalah 11 atau X1. Pada tabel pertama ada input MC dan BA dengan logika 00, 01, 11, 10. Untuk kelompok 1 ada pada kolom MC, kemudian kelompok kedua pada nilai BAC. Karena nilai M-nya berbeda sehingga tidak dimasukkan. Lalu kelompok ketiga nilai B dan C berbeda sehingga tidak dimasukkan, lalu bernilai AM. Kemudian penyederhanaannya menjadi seperti ini. Tabel kedua DB. Pada kelompok pertama ada pada logika 00BA sehingga menjadi aksen B, A, dan M. Lalu kelompok kedua ada pada logika 10BA sehingga menjadi B dan A aksen. Lalu aksen M untuk kelompok ketiga ada pada logika 01BA menjadi B aksen dan A. Lalu M aksen. Untuk kelompok keempat ada pada logika 10MC sehingga menjadi M dan C aksen lalu A. Kemudian kelompok keempat ada pada logika 01MC dan menjadi A dan M aksen lalu C. Lalu penyederhanaannya menjadi seperti ini. Tabel ketiga DC. Pada kelompok pertama pada kolom 01MC sehingga menjadi M aksen dan C. Lalu kelompok kedua ada pada logika 11MC lalu menjadi BM dan C.
Untuk kelompok ketiga ada pada logika 01 BA, sehingga menjadi B aksen dan A, lalu M. Selanjutnya, kelompok keempat ada pada logika 11 BA, sehingga menjadi BA dan M aksen, karena M bernilai 0. Lalu penyederhanaannya menjadi seperti ini. Tabel keempat, kelompok pertama ada pada baris logika 00 BA, menjadi B aksen dan A aksen. Lalu kelompok kedua ada pada logika 01 BA, menjadi B aksen dan A. Lalu disederhanakan menjadi seperti ini. Jadi, di sini saya Amalia akan menjelaskan tentang rangkaian simulasi counter up and down D flip-flop. Jadi, di sini bisa dilihat bahwa terdapat 4 D flip-flop. Ada D flip-flop A, B, C, dan M. Di sini M berfungsi sebagai kontrolnya. Jadi, jika 0 itu artinya naik, sedangkan 1 itu artinya perhitungannya akan menurun. Jadi di sini sesuai dengan persamaan yang sebelumnya dijelaskan. Misalnya, itu adalah persamaan DA sama dengan not A. Jadi di sini dapat dilihat pada D flip-flop yang A ini, sini kan ada key dan key not. Jadi karena ini D flip-flop A, maka kita umpamakan bahwa key ini adalah A dan key not ini adalah not A. Jadi ketika persamaannya DA sama dengan not A, maka di sini dari not A akan keluar dan akan masuk melalui input dari D flip-flopnya. Begitu juga dengan persamaan yang kedua. Misalnya DB sama dengan not B dikali not A dikali M ditambah B dikali not A dikali not M ditambah A dikali M dikali not C ditambah A dikali not M dikali C. Jadi misalnya seperti itu, kita di sini bisa lihat bahwa dari output, misalnya di sini ada yang pertama itu not B-nya, not B di sini tersambung kemana saja, kita bisa lihat ya di sininya. Nah, sini ya kita bisa lihat. Ini dia tersambung di gerbang M. Jadi not B, terus di sini ada sambungan lain juga. Itu adalah not M, dan satunya lagi itu adalah A. Jadi sesuai dengan persamaan tadi. Setelah persamaan-persamaan tadi digabungkan dalam gerbang N, lalu akan digabungkan lagi ke dalam menjadi satu gerbang OR, kemudian akan masuk ke inputan persamaan DB, input dari D flip-flop tersebut. Begitu juga dengan persamaan DC dan persamaan DM. Jadi kita membuat gerbang logikanya dahulu, kemudian kita masukkan ke D flip-flop sesuai dengan persamaannya. Di sini terdapat clock juga, dan juga terdapat indikator berupa lampu. Di sini probe-nya ada 3, dan juga di sini ada semacam lampu LED pengganti 7 segment tapi lebih sederhana, sehingga kita tidak membutuhkan persamaan 7 segment lagi. Jadi sekarang kita coba jalankan saja ya. Nah, situ akan mulai menghitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Begitupun seterusnya. Nah, jadi fungsi dari M tadi ini di flip-flop M ini sebagai kontrol untuk dia akan hitung up. Counter ini akan berfungsi sebagai counter up ataupun counter down. Jadi kalau misalnya counter up, dia akan ditandai dengan angka 0 atau dia akan jadi low. Ketika dia high atau angka 1, maka dia akan hitung mundur. Seperti dari 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau counter up tadi kan dari 1 sampai 7. Seperti itu. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa dengan membuat dari persamaan sebelumnya tadi, kita masukkan ke dalam D flip-flop ini, kita bisa membuat sebuah counter yang menghitung secara naik maupun secara turun. Oke, jadi sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.